edukasi, sosialisasi biar pembeli tuh tahu ternyata Indonesia punya potensi. Harus diedukasi juga ternyata energi fosil tuh punya dampak negatif loh buat lingkungan kita. Terus selain pembeli, Karin sebagai penjual kan juga pastinya pengen dong pemerintah support dalam bentuk insentif Benar. biar produk Karin tuh Benar. murah, nggak kalah saing sama energi fosil misalkan gitu. Terus Karin juga butuh eh, kebijakan peraturan yang kondusif yang bisa ngedukung usahanya Karin kan. Terus Karin juga butuh pembiayaan yang dengan bunga yang lebih murah lewat perbankan. Terus juga butuh infrastruktur yang mendukung. Misalkan kalau tadi konteksnya listrik, butuh transmisi. Misalkan kita ngomongin kendaraan listrik, tentu butuh charging station kan yang memadai gitu. Jadi sama yang nggak kalah penting, tenaga kerja. Jadi pas si Islandia itu, pas aku research, jadi kan mereka tuh sekarang kebutuhan listriknya tuh dari panas bumi kan. Sebelum mereka beneran shifting, mereka tuh kayak punya program pelatihan panas bumi selama bertahun-tahun. Oh, oke. Ya, jadi mereka harus gimana ya? Orang-orang dalam domestik mereka tuh harus punya pengetahuan yang cukup untuk ngebangun ekosistem EBT ini. Wow, menarik sih, menarik sih. Berarti possibility-nya sebenarnya ada ya, gede ya untuk negara kita. Mm-mm. Tapi jadi penasaran nih, sebenarnya peluang bisnis ini, peluang cuan ini apakah untuk yang mensupport alam tentunya, apakah memang terbatas dari sisi energi doang atau masih ada nih yang lain? Sebenarnya kalau kita ngomong green economy tadi ya, itu konteksnya Yes. luas banget sih, nggak cuma Oke. energi aja. Kan sebenarnya kalau konsep basic green energy tuh kita pengen memaksimalkan sumber daya yang kita punya, kita tetap pengen cuan, tapi kita nggak boleh membawa dampak negatif ke lingkungan. Salah satunya dengan Benar, kita harus concern nih sama jumlah sampah yang kita hasilin. benar. Kayak kalian sadar nggak belakangan ini banyak banget usaha yang memang goalsnya mereka tuh buat ngurangin jumlah sampah yang ada. Kayak misalkan contohnya nih, tumblernya Starbucks. Benar, benar. Ya, jadi supaya nggak terus-terusan beli cup baru Mm-mm. gitu kan. Belum lagi dari straw-nya juga. Iya, Jadi sekarang sebenarnya udah ada ada juga stainless ya. straw. Benar. Kalau dari sisi bisnis pun apa ya? Kadang ya banyak kan yang order PO dulu gitu Iya, kan. Itu yang memang ya zero waste gitu. Ya kalau kita sih apa ya? Ya adalah sedikit kalau value sih mencoba untuk nggak ngehasilin sampah dengan tadi semuanya via digital. Gitu. banyak Oke, sih sebenarnya peluang bisnis-bisnis baru ini kan. benar, benar, benar. Mulai dari Kayak bisnisnya dikelola atau apa hasilnya disumbangkan untuk mm-mm. mengelola lingkungan ya. Kayak sekarang tuh ada bisnis ngelola sampah rumah tangga dijadiin pupuk, Oh, keren ya. Ya kita kan dulu nggak ngeh kan ternyata sampah rumah tangga tuh bisa diolah kembali gitu loh. benar, benar banget. Aku juga pernah dengar ini kayak minyak goreng sisa itu sebenarnya bisa diolah kembali. Bukan jadi minyak Hmm, gorengnya ya, tapi jadi yang lain gitu. Bener-bener wow gitu kan. Ya mungkin banyak juga lah yang pernah lihat kayak plastik diolah lagi, bener nggak sih? Jadi tas atau jadi apapun itu gitu. Nah, oke, itu kalau dari kita yang membuat bisnis. Pertanyaannya, kalau bikin bisnis itu kan jelas, nggak gampang, ya nggak? Butuh pengetahuan, butuh segala macam gitu. Kalau misalnya kita nggak punya bisnis, kita masih bisa contribute nggak sih untuk hal-hal itu? bisa kalau misalkan kan memang nggak semua orang punya kesempatan kan bikin bisnis. Kalau misalkan masih Bener. pengen berkontribut, bisa juga lewat membeli instrumen investasi di pasar modal. Ada saham, kan kemarin sempet tuh saham emiten logam pada terbang semua karena ada Bener. isu-isu mobil listrik Tesla mau datang kan. Nah, terus kalau misalkan nggak pengen saham, ada juga loh obligasi. Jadi kemarin kalau nggak salah November tahun lalu tuh pemerintah ngeluarin sukuk green bonds. Oh, Itu bunganya 5,5%, terus memang itu ditujukan untuk ngebiayain proyek-proyek hijau. Mungkin bener. teman-teman di sini ada yang beli kemarin. Belum ada yang muncul nih. Oh, oke, oke. Tapi penasaran mengenai yang tadi bisnis yang mau ke Indo itu. Terakhir kabarnya kayaknya nggak jadi ke Indo ya. Pindah ke Tesla ya. tetangga. Itu gimana Iya, sih iya, iya. sebenarnya nasib pengembangan mobil listrik di Indonesia menurut kamu? Kedepannya Ya jadi kan gimana? memang kemarin beritanya si Tesla kan akhirnya lebih memilih India kan.
Bangalore. Jadi sebenarnya kalau diperhatikan ternyata tuh ekosistem mobil listrik di India tuh memang lebih mateng daripada Indo. Karena di Bangalore India itu tuh udah ada perusahaan-perusahaan gede kayak Mercedes-Benz, General Motor yang emang udah ngebangun pabrik di sana. Dan ternyata nih, kalau lihat dari tenaga kerjanya, ternyata orang-orang India tuh ahli IT loh. Mereka tuh Hmm, banyak sekolah-sekolah di sana yang nawarin tentang IT, Internet of Things, dan ternyata Silicon Valley pun mereka tuh banyak mempekerjakan analis IT tuh dari India. oke. Tapi Indonesia tuh nggak boleh berkecil hati, karena di sini tuh menurut aku kita tuh punya potensi gede loh sebagai produsen nikel terbesar kan. Hmm, Itu hmm. bisa buat nikel tuh bisa buat stainless steel yang digunain buat properti kendaraan, white appliance kita sehari-hari. Terus ada juga buat baterai mobil listrik dan ada juga buat itu loh yang si Tesla kemarin pengen bikin uh, energy storage system. Jadi kayak Hmm, power wall itu tuh buat oke. buat cadangan energi pembangkit listrik tenaga surya kalau misalkan malam kan udah nggak ada matahari tuh. Nah itu masih bisa dioperasikan pakai itu power wall. Dan nggak cuma Tesla ternyata yang udah ngelirik Indonesia. Kayaknya kemarin ada perusahaan asal Korea Selatan, LG Chem yang juga pengen bikin baterai sama Hyundai. Hyundai kan kalau nggak salah bahkan udah ngeluarin produk loh buat mobil listrik. Benar, benar, benar. Aku sempat baca sih beberapa beritanya, memang Hyundai udah mulai nih Iya. kayaknya. Oke, berarti walaupun ya sekarang mungkin bukan Tesla, tapi kedepannya pasti akan ada nih ya. Yang Hmm, lain-lain bermunculan, kita tungguin aja nih. Oke, kalau tadi kita ngobrolin juga investasi bisnis pertama, terus habis itu ada tadi kan untuk di saham-saham yang bergerak di sektor energi. Tapi kalau misalnya nih kita belum kedua-duanya, tetap bisa nggak sih berpartisipasi di green economy? bisa banget. Jadi sebenarnya tuh ya kita ngelakuin hal simple, hal-hal kecil aja nih kayak misalkan kita hemat energi, tiap kali keluar rumah kita matiin semua lampu, terus pemakaian AC dikurangin. Itu kan sebenarnya hal-hal kecil yang secara kita nggak sadar kita udah menghemat energi yang kita pakai loh. Oke, jadi wah banyak banget ya sebenarnya ya. Oke, Mm-mm. dari sekian banyak nih yang tadi udah diceritain, kayaknya jujur menarik banget. Isu mengenai green economy ini tuh sebenarnya udah harus disupport oleh banyak orang nih, kita diri sendiri gitu kan. Bisnis harus sudah mulai perhatiin yang namanya gimana sih caranya untuk lebih green gitu kan. Dan Mm-mm. ya udah investasi juga dan diri kita sendiri pun juga gitu. Mulai analisa ya gaya hidupnya. Mm-mm. Nah, oke oke. Memang shifting lifestyle tuh yang emang berat sih di awal ya. Kayak awalnya tuh kita, aku kan dulu pakai kapas kan kalau buat ngebersihin muka. Sekarang tuh kayak, aduh sayang banget nih, kapas kali pakai dibuang langsung. Sekarang udah mulai mikir nih, mesti bersihin muka pakai apa ya yang bisa dipakai terus menerus. Terus akhirnya ada tuh nemu produk yang memang kayak pembersih muka, kayak kain gitu loh. Jadi bisa abis aku pakai, aku cuci lagi. Biar lebih hemat Hmm, pemakaian kapasnya. oke oke. Jujur itu menarik banget. Dan kemarin itu kita pun aku baru ngobrol sama orang praktisi juga nih untuk green lifestyle gitu. Dia juga mulai dari makan, dia perhatikan makanan-makanan kayak mengurangi daging sapi, ya Hmm. you know, daging sapi menghasilkan emisinya gede banget gitu kan. Dia mengurangi dari sisi makan, terus habis itu dia juga review kayak recycle beberapa sampahnya yang kadang bisa dipakai untuk kayak bersih-bersih gitu, cairan pembersih, pupuk kompos. Jadi jujur oke banget. Jadi ya emang balik lagi sih sarannya kita harus mencoba memperbaikilah gaya hidup kita Hmm. gitu kan. Lifestyle sehari-hari diperbaiki, terus kemudian investasi nanti juga udah mulai mikir nih kalau gaya hidup udah dibenerin, kita mau dong kita ajak orang lain juga turut berubah berubah gitu kan, investasi di yang serba green gitu kan. Terus biar bisnis-bisnis ke depannya juga fokus nih gimana sih caranya mereka bikin bisnis besar yang ramah lingkungan demi 2035 ya. 2035 yang lebih Zero sehat. emisi ya, nggak mau kalah ya. Bener, bener. Kita harus support itu semua. Oke, kayaknya udah agak panjang nih diskusi kita hari ini. Thank you loh, thank you banget untuk inputnya terkait investasi seputar green energy ini.